Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Selain Iran, Donald Trump juga mengungkap Amerika Serikat tengah menjajaki cara untuk mengambil alih Greenland yang merupakan wilayah otonomi di bawah kekuasaan Denmark. Trump menyebut upaya tersebut sebagai prioritas keamanan nasional. Sebelumnya, ketertarikan Trump melebarkan wilayah AS ke Greenland sudah sejak tahun lalu. Trump menegaskan lokasi Greenland strategis dan memiliki kekayaan sumber daya mineral. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengecam keras wacana pencaplokan Greenland oleh Amerika Serikat. Ia mengingatkan bahwa pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat berarti berakhirnya aliansi militer NATO. Pemirsa, unjuk rasa besar-besaran kaum Yahudi ultra-ortodoks di Yerusalem menentang undang-undang wajib militer berakhir tragis. Seorang remaja tewas dan 3 lainnya luka-luka usai sebuah bus tabrak kerumunan massa yang memblokir jalan. Sebuah bus dilaporkan menabrak kerumunan pengunjuk rasa di kawasan ultra-ortodoks Yerusalem. Bus tersebut sempat menabrak 3 pejalan kaki sebelum akhirnya melindas seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun. Korban dilaporkan terjebak di bawah kendaraan dan mengalami luka parah. Para medis menyatakan korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 remaja lainnya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya, aksi yang diikuti ribuan pengunjuk rasa ini awalnya berlangsung sebagai protes terhadap rencana pemerintah Israel yang mewajibkan kaum Yahudi ultra-ortodoks mengikuti dinas militer. Namun situasi kemudian berubah ricuh. Kepolisian menyebut sekelompok orang memblokir lalu lintas, merusak bus, membakar tempat sampah, serta menyerang petugas dan jurnalis di lokasi demonstrasi. Isu wajib militer bagi kaum religius merupakan masalah sensitif yang mengancam stabilitas pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu kini berada di posisi sulit. Di satu sisi didesak oposisi untuk menambah personel militer, sementara di sisi lain partai-partai ultra-ortodoks yang menjadi sekutu utamanya mengancam akan runtuhkan koalisi jika undang-undang wajib militer disahkan. Pasukan militer Israel serbu Universitas Birzeit di tepi barat Palestina dan tembaki mahasiswa dengan peluru tajam. Sedikitnya 3 mahasiswa Palestina terluka dan puluhan lainnya sesak napas akibat gas air mata. No one can go in and out from the university. It's all surrounded. Seems that he's aiming to shoot. They're now shooting live bullets. Pasukan militer Israel melakukan penggerebekan terhadap gedung kampus Universitas Birzeit di tepi barat Palestina saat 8.000 mahasiswa berada di dalam area kampus. Dalam penggerebekan tersebut, tentara Israel merusak gerbang utama dan memasuki sejumlah gedung serta fakultas. Pasukan Israel juga melepaskan tembakan peluru tajam, gas air mata, dan granat kejut saat memasuki kawasan kampus dan memicu kepanikan di kalangan mahasiswa serta tenaga pendidik. Tim medis melaporkan ada 3 mahasiswa yang mengalami luka tembak di bagian kaki dan 2 mahasiswa terluka setelah terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, puluhan mahasiswa dan staf kampus dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan gas air mata. Dalam penggerebekan tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Birzeit, Asem Khalil, turut ditahan oleh tentara Israel. Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina pun mengecam keras aksi penggerebekan di kampus dan menilainya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang melindungi institusi pendidikan dan hak atas pendidikan.
Pemirsa, perayaan kemenangan Timnas Aljazair di Piala Afrika berujung kerusuhan di Paris, Prancis. Bentrokan pecah saat puluhan polisi membubarkan pendukung Aljazair dengan tembakan gas air mata. Polisi anti huru-hara Prancis bentrok dengan penggemar sepak bola Aljazair di distrik Barbès, Paris, Prancis. Bentrokan terjadi usai perayaan kemenangan Aljazair atas Republik Demokratik Kongo di babak 16 besar Piala Afrika berujung rusuh. Para pendukung Aljazair mengibarkan bendera dan menyalakan suar, memblokir jalan dan memenuhi jalanan dengan asap suar. Sementara polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa menutup area tersebut. Layanan stasiun kereta bawah tanah dihentikan sementara. Polisi bergerak membubarkan massa. Anda kembali di Ayus Pagi, pemirsa. Si jago merah mengamuk di kantor Bupati Indragiri Hilir Riau Selasa malam. Ya, api membakar lantai 2 gedung utama dan memaksa aktivitas pemerintahan terhenti sementara. Gedung kantor Bupati Indragiri Hilir di Jalan Akasia, Kota Tembilahan terbakar pada Selasa malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Api menghanguskan sejumlah ruang kerja di lantai 2 gedung. Kebakaran pertama kali diketahui saat petugas jaga melihat asap keluar dari lantai 2. Laporan segera diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran, di mana 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api diduga bersumber dari ruang bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Seorang pegawai negeri sipil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat mencuri sepeda motor. Ya, aksi itu dilakukan karena pelaku tidak melihat karena pelaku melihat kunci kontak yang terpasang di sepeda motor hingga akhirnya muncul niat untuk mencuri. Melihat kunci kontak terpasang di motor, seorang pegawai negeri sipil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan nekat mencuri motor. Pencurian ini terjadi di Jalan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Parepare setelah menerima laporan dari korban. Saat ditangkap, barang bukti sepeda motor curian juga turut diamankan petugas. Pelaku ini baru kali ini melakukan tindak pidana pencurian. Motifnya dipakai untuk hari-hari. Itu secara refleks atau sudah direncanakan, Mas? Jadi tidak direncanakan, cuma pada saat itu melintas, kemudian melihat motor tersebut ada kuncinya di motor, maka pemilik kendaraan lupa, ada kesempatan, disitulah ada niat. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, aksi pencurian komplotan curanmor bersenjata api digagalkan warga Palmerah, Jakarta Barat. Ya, namun naas pemirsa, seorang pedagang beras mengalami luka tembak saat membantu korban menangkap para pelaku. Warga Jalan Andong 3 Palmerah, Jakarta Barat dihebohkan aksi penembakan oleh komplotan pencuri motor bersenjata api yang terpergok saat mencuri. Dari rekaman CCTV, korban yang memergoki motornya dicuri langsung mengejar para pelaku. Seorang pedagang beras yang berupaya membantu korban menggagalkan aksi curanmor ini justru menjadi sasaran tembakan di bagian kaki. Menurut saksi mata, pelaku yang panik sempat melawan dengan menembakkan senjata api sebanyak 3 kali yang juga mengenai pagar rumah warga. Para pelaku akhirnya dapat melarikan diri dengan motor curiannya, namun sepeda motor milik pelaku yang tertinggal berhasil diamankan warga. Kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali. Ya, tembakan itu adalah penjual beras yang di depan sana itu. Ya.
Kalau tidak salah itu sebelah kanan ya, daerah betis itu ya. Korban luka tembak saat ini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak kepolisian dari Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selalu waspada saat berada di jalan raya. Ya, tak sadar jadi incaran pelaku penjamretan pemirsa, seorang wanita terluka akibat terseret sejauh 15 meter saat mempertahankan barang berharganya yang dijamret di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menggunakan sepeda motor, dua pelaku penjamretan menyasar seorang wanita yang akan naik bus jemputan di kawasan Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibatnya korban terjatuh hingga terseret sejauh 15 meter karena mempertahankan benda berharganya yang dirampas pelaku. Korban pun menderita luka memar di tangan dan kakinya. Bahkan salah satu rekan korban juga terjatuh saat berusaha memberikan pertolongan. Akibat kejadian ini, korban harus kehilangan tas berisi dokumen pribadi dan ponsel mewah. Aksi penjamretan ini terekam CCTV hingga viral. Korban pun sudah melaporkan kejadian ini dan berharap pelaku segera ditangkap. Pemirsa, seorang pencuri nekat menyandra seorang wanita paruh baya di Kota Pinang, Sumatera Utara. Korban sempat diancam dengan senjata tajam sebelum pelaku akhirnya ditangkap warga. Ancam, itu ibu itu udah tua, jangan kau ancam. Yang di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Siapa di kamar? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Menggunakan senjata tajam, pelaku menyandra seorang wanita paruh baya di rumahnya di wilayah Kampung Jawa Tekongan Gereja, Kota Pinang. Sejumlah warga sempat bernegosiasi dengan pelaku agar melepas korban, namun upaya tersebut tidak berhasil. Khawatir akan keselamatan korban, warga pun mundur dan mengosongkan area sekitar lokasi penyanderaan. Aku enggak. Kenapa bisa ibunya yang kau sandra? Alih-alih berhasil negosiasi, korban justru dibawa pelaku keluar rumah. Namun saat pelaku lengah, warga berhasil menangkapnya. Warga yang geram sempat mengeroyok pelaku, beruntung polisi yang ada di lokasi berhasil menghentikan aksi massa. Pelaku kemudian diamankan ke Polsekta Kota Pinang. Pemirsa, eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat ratusan warga berusaha mengadang dan mempertahankan tempat tinggalnya. Eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera, Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara ratusan warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan eksekusi terjadi. Ratusan warga yang sudah menempati rumah puluhan tahun ini berusaha mempertahankan rumah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Salah satu warga menyebut rumah yang akan dieksekusi sudah membayar secara tunai. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan alamat dan nama jalan. Warga meminta pengadilan untuk memperbaiki alamat yang salah tersebut. Warisan dari orang tua kita. Beberapa orang tua dari kita ya memang udah meninggal. Cuman kan tiba-tiba aja prosesnya adalah pengeksekusian. Kita di sini tidak dikasih waktu. Ya, seharusnya kan dikasih waktu untuk menahan penundaan eksekusi. Sementara pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan puluhan warga yang selama ini menempati rumah tersebut tidak memiliki surat tanah yang sah. 12 rumah yang kita eksekusi hari ini ya, itu berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak semuanya ya. Dan eksekusi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Usai eksekusi rumah, rencananya warga yang menjadi korban nantinya akan dipindahkan ke wilayah Jati Asih selama 3 bulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, aksi pengeroyokan MC musik dangdut di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi pengeroyokan berujung pelaporan korban pada polisi. Viral seorang pemandu acara atau MC dangdut dikeroyok di Desa Jatimulyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Atas peristiwa pengeroyokan, korban melaporkan pelaku ke Polres Tuban. Insiden kekerasan terjadi saat korban memberhentikan acara hiburan dangdut lantaran dinilai tidak kondusif dan melewati batas waktu. Namun korban mengalami pengeroyokan dari sejumlah orang hingga tak berdaya. Tiba-tiba tidak tahu, dia langsung mukul saya. Kena pelipis dahi. Saya terjatuh, geblak mas. Posisi saya di pinggir panggung. Saya terjatuh, saya tersangkut di pohon. Posisi terlentang gitu. Nah, posisi seperti itu, terus saya dipukulin lagi. Meski sempat ada upaya permintaan maaf dari pihak keluarga terduga pelaku, korban tetap memilih jalur hukum demi keadilan dan efek jera. Langkah ini diambil sebagai bentuk pembelajaran agar kekerasan tidak terulang kembali, khususnya terhadap para seniman dan pekerja hiburan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dr. Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya usai jadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh dokter detektif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Richard ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau Doktif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025 lalu. Selain itu, Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau Doktif hadir di Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan Richard Lee. Sementara Dr. Richard Lee belum memberikan keterangan karena masih menjalani pemeriksaan. Ini kesini untuk mengawal dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi Doktif ingin mengawal, kenapa? Karena Doktif tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi Doktif juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Doktif memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Richard Lee menjalani proses hukumnya selama 9 jam di Polda Metro Jaya. Ya, diajukan 73 pertanyaan. Dokter kecantikan yang dikenal sebagai kreator konten ini jatuh sakit hingga harus dipulangkan. Dengan inisial RL, pada saat mendekati pukul 22.00, merasa kurang enak badan. Merasa kurang enak badan. Dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan dulu proses pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi bercerai. Ya, rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun ini kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang.
Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.